Kebayang kan bagaimana luka hatinya Laviola. Walaupun Batistuta alih-alih selebrasi, dia malah mencucurkan air mata. Dia menangis. Oke, masih di Gocek Bung Toel. Kebiasaan betting, berjemur untuk menjaga imunitas. Saya mau sedikit rewind ke belakang tahun 90-an tentang kisah sepak bola. Jadi kalau pakai judul Did You Know? Tahukah Anda? Saya mau cerita tentang seorang pahlawan sepak bola dari Argentina. Namanya Gabriel Omar Batistuta. Oh ya, sebelum saya cerita, tolong jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Biar nanti saya terus bisa memberikan sebuah cerita-cerita menarik tentang sepak bola. Saya mau cerita tentang sebuah kota di Italia, Firenze. Terkenal karena sebagai kota budaya, banyak peninggalan Renaissance, zaman Renaissance. Jadi kota ini sangat indah, antik. Bangunan-bangunannya juga berseni. Jadi luar biasa lah. Tapi kota ini juga punya cerita. Ada petanya di peta sepak bola. Namanya disebutkan. Karena di kota ini, di Firenze, ada sebuah klub namanya Fiorentina. Dan kejadiannya kita mulai tahun 90. Waktu itu Fiorentina punya bintang yang luar biasa hebat. Bukan cuma buat Fiorentina tapi juga Italia. Namanya Roberto Baggio. Roberto Baggio ditransfer waktu itu oleh Juventus. Harganya 15 juta euro. Waktu itu jadi rekor transfer termahal dunia. Saya ulangi, Roberto Baggio, Fiorentina Juventus, transfer termahal dunia, 15 juta euro. Saat itu Neymar belum lahir. Neymar lahir tahun 92. Saat ini Neymar pemegang rekor transfer termahal dunia. Rekornya 222 juta euro. Bayangin bedanya tahun 90 dengan 2020-an. Baggio 15 juta euro, Neymar 222 juta euro. Baggio pergi ke Juventus, tifosi supporter Fiorentina marah, ngamuk. Mereka nggak terima keputusan klub menjual Baggio. Jadi ada lubang, ada kemarahan di hati supporter, tifosi Fiorentina. Waktu Baggio pergi meninggalkan Fiorentina, ada kerusuhan, ada demo besar-besaran di Fiorentina. Nah, jadi waktu tahun berikutnya kedatangan seorang striker Argentina namanya Gabriel Batistuta, enggak serta-merta tifosi terhibur hatinya. Mereka masih sakit. Tapi lambat laun Batistuta bisa membuat tifosi itu jatuh hati. Bukan cuma karena kehebatannya mencetak gol, tapi juga karena kesetiaannya. Bayangin, sejak datang tahun 91, Batistuta bertahan hingga tahun 2000. Tahun 93, 94 itu drop ke Serie B. Jadi 94 main di Serie B. Batistuta bukannya nggak dapat tawaran mahal dari klub-klub besar, tapi ia memilih bertahan. Itulah yang membuat tifosi Fiorentina jatuh hati pada Batistuta. Mulai lupa kepergian Baggio. Tahun 95 dibuatkanlah patung ketika Fiorentina sudah ke Serie A lagi. Jadi saking menghargainya dibikinin patung buat Batistuta. Ditaruh di depan stadion Artemio Franchi, stadion kebanggaan Fiorentina. Tingginya 3 meter dari perunggu. Posisinya Batistuta berkacak pinggang, tangan satu pegang bendera sepak pojok. Karena itu gaya selebrasinya Batistuta kan waktu di Fiorentina. Dibikinkan seperti itu dengan tulisan di bawahnya. Indomitable Warrior to Gabriel. Singkat cerita, sampai tahun 99-2000 Batistuta merasa ada yang kurang dalam karirnya, yaitu gelar juara. Maka tahun berikutnya, tahun 2000 dia pindah ke Roma, ke Eternal City, bergabung dengan skuadnya Fabio Capello. Dia ingin Scudetto. Nah, dalam proses mendapatkan Scudetto itu, dia away, tandang ke Fiorentina. Bikin gol pula di Artemio Franchi, di depan tifosinya Fiorentina. Kebayang kan bagaimana luka hatinya Laviola. Walaupun Batistuta alih-alih selebrasi, dia malah mencucurkan air mata. Dia menangis usai bikin gol ke gawang Fiorentina.
Dan ternyata setelah pertandingan itu, patung Batistuta kabarnya walaupun tidak terbukti kebenarannya hancur katanya. Ada yang bilang hancur berpuing-puing karena kemarahan, jadi sasaran amukan dari pendukung Fiorentina. Ada juga yang bilang dipindahkan, nggak ada yang tahu pasti. Tapi yang pasti patung Batistuta yang terkenal itu sudah tidak ada lagi di Arte Mio Fratelli. Sayang ya sebetulnya ya, sebuah apresiasi yang sangat luar biasa dari supporter buat pemain kesayangannya sekarang entah di mana. Padahal dikirimkan saja ke rumahnya Batistuta ya di Argentina supaya jadi museum pribadi. Nah, oleh sebab itu, kalau istilah zaman dulu, don't try this at home. Kalau ngamuk jangan suka ngerusak. Kasihan, sayang, ada sebuah nilai di patung itu akan loyalitasnya seorang Batistuta. Karena jatuh hatinya La Viola pada Batistuta karena loyalitas Batistuta yang bertahan dari 91 sampai 2000. Nah, itulah kisah yang mau saya bagikan di platform, di rubrik, di jendela tentang Did You Know, tahukah Anda? Karena ingat sekali lagi, kisah Batistuta ini mengajarkan tentang kehidupan. Karena sepak bola sekali lagi adalah school of life, sekolah kehidupan. Jadi pastikan terus bersama channel YouTube Gocek Bung Toel.